Cek, suara aku kedengeran nggak, guys? Terdengar, kedengaran. Sekeping hati bawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang meratap pada debu yang pastikan hingga? Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah Urdu. Du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman.
sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman, tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, Kitmir yang mulia. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. تتجلى قدرة الله على فتية من أصحاب الكهف. ليس في الكون محل عليه إذا آمنا. تتجلى قدرة الله على فتية من أصحاب الكهف. ليس في الكون محل عليه إذا آمنا واتقينا واتقينا. Selama ini ku mencari-cari yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah. Ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu teman. Ku mohon sokongan, pengorbanan dan pengertian. Telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari
sejati buat menemani perjuangan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI sebagai dosen mata kuliah SPAI UPI Kampus Cibiru. Tak lupa yang terhormat kepada seluruh panitia dan akang teteh partisipan. Hadirin yang saya hormati, hari ini Selasa 19 April 2022 akan dilaksanakan acara Seminar Pendidikan Agama Islam yang bertemakan Pandangan Islam terhadap Robot Humanoid. Baik, untuk mengawali acara ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Salsabila Devi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar.
Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Salsabila yang sudah membacakan kalam ilahi. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Asep Rudi Nurjaman, MPDI, sebagai dosen mata kuliah SPAI Kampus Cibiru sekaligus pembicara utama dalam seminar kali ini. Baik, kepada Bapak kami persilahkan. Mohon maaf, sepertinya Bapak belum hadir dalam room Zoom meeting ya, Akang Teteh. Mungkin nanti Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI akan menambahkan di akhir. Mungkin kita langsung lanjut saja ke acara berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke acara inti, acara yang ditunggu-tunggu oleh peserta seminar kali ini. Tetapi sebelumnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizwati Asifah dan yang membersamai saya Teh Anti Mutmainah. Oke, baik. Mungkin kita sebagai MC sudah memperkenalkan diri. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya Akang Teteh partisipan yang ada di sini. Nah, boleh nih sekarang mungkin saya akan memilih Akang Teteh di sini untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama serta asal instansinya. Baik, di sini ada dari Kang Andika. Boleh untuk menyebutkan nama dan asal instansinya? Ya, halo, saya Andika Sibraha dari OPI Cibiru. Oke, baik. Terima kasih Kang Andika, salam kenal juga. Selanjutnya boleh dari Teh Rizwati saja yang memilih untuk Akang Teteh untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Di sini ada Kang Hafiz. Halo Kang Hafiz. Sepertinya terkendala jaringan ya. Oke. Di sini ada Teh Siti Rohmah. Halo Teh Siti Rohmah. Iya, Teh. Oke, baik. Silahkan Teh memperkenalkan diri dan asal instansinya. Ya, mohon maaf ya, Teh. Sedang di perjalanan. Jadi, perkenalkan nama saya Siti Rohmah. Asalnya dari UPI Kampus Cibiru. Terima kasih. Asal di Universitas. Oke, terima kasih Teh Siti Rohmah. Oke, sepertinya sesi perkenalan diri, Oke, baik. Mungkin sesi perkenalan dirinya dicukupkan ya, Akang Teteh. Nanti kita bisa saling kenal lagi di lain waktu gitu. Oke, mungkin gimana kabar Akang Teteh hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Terus juga puasa di kali ini semoga
dilancarkan, terus juga semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, mungkin kita langsung lanjut aja Teh ke acara. Nah, Teh, jadi seminar hari ini ada jargonnya. Wah, jargonnya seperti apa ya kira-kira Teh? Jadi seperti ini ya. Jika saya bilang Seminar Pendidikan Agama Islam 2022, teman-teman jawab siap menuntut ilmu, Allahu Akbar. Wah, sepertinya keren sekali ya jargon kita pada seminar kali ini. Boleh nih kita coba-coba mungkin Teh sama-sama. Oke, baik Teh. Nah, Akang Teteh sudah tahu kan ya jargonnya? Sekarang mari kita coba ya bersama-sama. Seminar Pendidikan Agama Islam 2022 siap menuntut ilmu. Wah, sepertinya masih pada kurang semangat ya. Akang Teteh di sini boleh kita on cam dulu sama on mic. Oke, kita ulangi ya, Kang Teteh. Seminar Pendidikan Agama Islam 2022 Siap menuntut ilmu. Allahu Akbar. Wah, baik. Sekarang udah pada lumayan semangat ya, walaupun lagi pada puasa. Nah, mungkin kita ke acara selanjutnya, Teh. Oke, baik Teh Anti. Nah, pada kali ini gitu ya, kita mempunyai moderator yang sangat luar biasa gitu untuk memandu seminar kali ini. Nah, izinkan saya untuk membacakan CV-nya kepada tim PDD. Nama Dewi Kartini, asal instansi PGSD UPI Cibiru, latar belakang pendidikan, SDN 1 Cililin, SMPN 1 Cililin, SMAN 1 Cililin, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Alamat Kampung Cipetir, RT 3 RW 1, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Untuk pengalaman organisasi bisa dilihat ya, Kang Teteh. Oke, baik. Kepada Teh Dewi, waktu dan media kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum Teh Dewi. Mohon maaf, sepertinya Teh Dewi sudah konfirmasi dan masih terkendala. Kita tunggu sebentar ya, Kang Teteh semua. Bagaimana Tanti? Iya, sebelumnya Teh Dewi sudah konfirmasi bahwa beliau ini terkendala untuk masuk. Mungkin kita tunggu dulu sebentar ya, Kang Teteh. Ditunggu sebentar ya, Kang Teteh. Assalamualaikum, apakah suaranya terdengar? Sudah terdengar, Teh? Alhamdulillah, ini udah giliran saya ya? Iya, Teh, silakan. Baik. Baik, sebentar.
sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC ya yang telah mempersilahkan saya untuk memimpin jalan diskusi kali ini. Tapi sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Lanjut. Alhamdulillah. Izin off cam ya teman-teman karena di sini jaringannya sedang tidak bagus. Baik teman-teman peserta seminar, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni penyampaian proposal atau mini research dari pemateri. Namun sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyapa dosen dan juga peserta seminar sekalian. Yang terhormat Bapak Asep Budi Nurjaman MPDI, yang terhormat pemateri kita yaitu dan Jihan Suryani, serta peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan. Teman-teman, perlu diketahui bahwa seminar pada hari ini mengambil tema mengenai robot humanoid dalam pandangan Islam. Yang pastinya akan dibahas tuntas oleh pemateri hebat kita pada hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Aulia Nur Hakim, alamat Kampung Cikopo, RT 4, RW 6, Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Dan riwayat pendidikannya ada SDN Ciluluk 2, SMPN 3 Cikancung, SMAN 1 Cikancung, dan sekarang UPI Kampus Biru. Kemudian pemateri kita yang kedua yaitu ada Teh Leni Yulia, alamat Kampung Ludra, RT 2, RW. Baik, mohon maaf. Dilanjutkan untuk pemateri yang kedua ini alamat Kampung Galudra, RT 2, RW 6, Desa Neglasari, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Dan pendidikannya, riwayat pendidikannya ada SDN Galudra, SMPN 2 Pacet, SMAN 2 Majalaya, dan UPI Kamda Cibiru. Nah, selanjutnya ada pemateri yang selanjutnya yaitu ada Siti Aisyah Nur Fatimah, alamat Kampung Sindang Reret, RT 3 RW 10, Desa Cibiru, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dan riwayat pendidikannya ada SDN Cibiru 5, SMPN 3 Cileunyi, SMK Bakti Nusantara, dan UPI Kamda Cibiru. Selanjutnya ada Teh Zihan Suryani, Kampung Andir Wetan, RT 1 RW 1, Kelurahan Pasangrahan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Dan riwayat pendidikannya SDN Ciporeat 2, SMPN 1 Limbangan Garut, MAN 2 Kota Bandung, dan UPI Kamda Cibiru. Selanjutnya ada Teh Anissa Sabila, alamat Permata Biru, Blok Y, Cinunuk, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dan riwayat pendidikannya ada SMAN 17 Garut dan sekarang UPI Kampus Cibiru. Baik, halo teman-teman, Assalamualaikum. Teman-teman pemateri, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Teh. Apa kabar teman-teman? Baik, alhamdulillah, Teh. Semoga senantiasa luar biasa ya teman-teman. Nah, baiklah, sebelum pemateri menyampaikan pemateriannya, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu beberapa ketentuan acara inti ini. Untuk penyampaian materi, bagi setiap pembicara saya beri waktu selama 30 menit, dan selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Baik, saya persilahkan kepada pembicara kali ini untuk memulai sesi pematerian. Waktu dan media dipersilahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.
apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, meskipun pada sore hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa dan juga mungkin di daerah teman-teman sedang hujan, namun semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat teman-teman dalam mendengarkan seminar kita pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok penyaji yang beranggotakan saya, Aulia Nur Hakim, kemudian ada Anissa Sabila, Leni Yulia, Zihan Suryani, dan Siti Aisyah. Di next deh. Baik, kemudian kami di sini akan menyampaikan mini research yang telah kami lakukan, dan penelitian yang kami lakukan ini dilatar belakangi oleh seperti yang sudah kita ketahui saat ini ya, bahwa zaman terus mengalami perubahan gitu ya dari waktu ke waktu. Nah, sama halnya dengan teknologi. Teknologi pun terus mengalami perkembangan yang cukup pesat gitu ya dari waktu ke waktu. Nah, saat ini manusia itu sudah mulai hidup berdampingan gitu ya dengan robot. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan yang diprogramkan kepada robot, hal ini tentunya banyak memberikan dampak yang positif gitu ya pada kehidupan manusia. Seperti pada bidang industri, kemudian pendidikan, kedokteran, dan juga sebagai alat yang dapat membantu manusia oleh robot dengan cepat, efektif, dan efisien, dan tentunya kita tidak perlu mengkhawatirkan terjadinya human error, seperti yang biasa terjadi pada manusia. Namun, teman-teman, di samping berbagai kemudahan yang kita peroleh dari teknologi robotik ini, pada perkembangannya, hal ini sudah mulai mengarah pada pelanggaran etika, moral, dan juga agama. Sudah banyak diciptakan robot-robot yang memiliki penampilan serta fungsi biologis yang sangat menyerupai manusia. Di next deh. Ilmu teknik informatika menjadi ilmu pendukung dalam pembuatan kecerdasan buatan. Nah, contohnya dalam memasukkan data mining, artificial neural network atau jaringan syaraf tiruan, kemudian automatic speech recognition atau pengenalan suara, dan lain sebagainya. Nah, terkait adanya robot ini diciptakan dengan memprogramkan kecerdasan buatan di dalamnya, ada beberapa pendapat yang berbeda terkait robot dengan kecerdasan buatan ini. Nah, hal itu disebabkan karena ada pendapat yang menyebutkan bahwa robot ini tidak boleh diciptakan karena menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pendapat lain menyebutkan bahwa robot ini boleh diciptakan dengan tujuan untuk membantu dan mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan catatan bahwa robot tersebut tidak boleh menyerupai bentuk makhluk yang bernyawa. Nah, kemudian hal ini juga diperkuat dengan adanya hadis, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang ingin menciptakan sebagaimana yang aku ciptakan. Dan bila mereka mampu, maka hendaklah menciptakan atom, atau hendaklah mereka menciptakan sebutir gandum. Nah, jadi dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, kami dari tim peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap robot humanoid. Di next deh. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aulia. Selanjutnya adalah kajian teori. Di sini kami mengkaji beberapa teori mengenai hal-hal yang berhubungan dengan robot humanoid. Pertama adalah mengenai pengertian robot humanoid itu sendiri. Nah, robot humanoid itu berasal dari dua kata ya teman-teman, yaitu pertama robot dan humanoid. Nah, robot sendiri memiliki definisi bahwa robot merupakan mesin rakitan buatan manusia yang mempunyai peran sebagai pekerja yang tidak mengenal lelah. Sedangkan humanoid memiliki definisi sebuah struktur lengkap yang menyerupai manusia atau perangkat otomatis yang melakukan fungsi yang biasanya dianggap berasal dari manusia atau mesin yang berbentuk manusia. Sehingga dapat kita artikan bahwa robot humanoid ini adalah bentuk robot yang rupanya mirip seperti manusia.
dan mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan manusia, baik dari segi struktur maupun pergerakannya. Nah, saat ini robot sudah mulai dipakai dan difungsikan di beberapa bidang, seperti misalnya bidang pendidikan dan industri. Nah, robot humanoid ini menjadi salah satu penerapan bidang teknologi ke dalam dunia robotika yang mampu melakukan beberapa aktivitas layaknya manusia. Baik, next. Selanjutnya, mengenai pandangan Islam terhadap robot humanoid, terdapat pro dan kontra di sini. Pertama, dari sisi kontra, yang mengatakan bahwa segala hal ciptaan manusia yang sangat menyerupai ciptaan Allah itu dilarang. Alangkah baiknya menghindari pembuatan robot humanoid tersebut karena dari segi bentuknya sangat menyerupai manusia. Sebagai contoh, yaitu robot Sophia ya, yang kita ketahui. Nah, hal itu ditegaskan melalui hadis sebagai berikut. Sesungguhnya, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dengan lafaz Muslim. Lalu, hadis kedua, sesungguhnya orang-orang yang menciptakan patung-patung ini akan disiksa pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan itu. Muttafaqun alaih. Nah, itu untuk dari sisi kontra. Selanjutnya, dari sisi pro, mengatakan bahwa pada dasarnya Islam tidak melarang umat manusia yang menuntut ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi. Sebaliknya, umat manusia yang menimba, belajar, dan menuntut ilmu pengetahuan, beriman dan bertakwa akan menduduki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, robot ini, patung-patung yang disebutkan itu adalah ciptaan manusia yang memiliki bentuk seperti makhluk bernyawa, seperti manusia dan hewan. Namun di sini, karena untuk pendidikan ataupun untuk memenuhi atau membantu kehidupan manusia, maka penggunaan robot ini diperbolehkan. Oke, next. Yang ketiga itu mengenai korelasi antara Islam dan teknologi. Nah, di sini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Nah, menurut ILMI tahun 2012 mengemukakan bahwa secara garis besar hubungan antara agama dengan teknologi yang didasarkan kepada tinjauan ideologi terbagi menjadi tiga, yaitu dengan tiga jenis paradigma. Yang pertama ada paradigma sekuler yang memiliki pandangan bahwa agama dan iptek merupakan hal yang terpisah satu sama lain. Sebab di dalam ideologi sekularisme, agama telah dipisahkan dalam kehidupan. Nah, paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensikan dengan hal lain. Agama dan iptek sama sekali terpisah baik secara ontologis, epistemologis, serta aksiologis. Nah, selanjutnya dari paradigma sosialis. Nah, paradigma sosialis ini merupakan paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama tidak memiliki hubungan dan kaitan apapun dengan iptek. Pada paradigma ini memandang bahwa iptek mampu berjalan secara mandiri dan lepas total dari agama. Selanjutnya, paradigma Islam. Nah, paradigma Islam memandang agama merupakan dasar dalam mengatur kehidupan. Akidah Islam dijadikan dasar dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang tercakup dalam Al-Quran dan Al-Hadis menjadi landasan pemikiran yang merupakan sebuah asas secara menyeluruh membangun pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Paradigma Islam inilah yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan dari segala pengetahuan seorang muslim. Nah, paradigma ini telah mencetak muslim-muslim yang taat dan saleh dan sekaligus cerdas dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Kemudian menurut Fahri pada tahun 2010 berpendapat
bahwa merujuk kepada pandangan Barbour mengenai relasi agama dengan sains dan teknologi, secara umum terdapat 3 pola yang bisa menggambarkan hubungan atau kolerasi tersebut. Yang pertama ada konflik. Hubungan yang memiliki sifat konflik menempatkan bahwa agama dengan sains dan teknologi merupakan dua sisi yang terpisah dan saling bertentangan. Pandangan ini menyebabkan agama menjadi terkesan menegasi atau memperjelas kebenaran-kebenaran yang diungkap dalam dunia sains dan teknologi. Kemudian yang kedua ada independensi. Nah, hubungan yang bersifat independensi ini memiliki sebuah persepsi yang menganggap bahwa adanya distribusi wilayah kekuasaan agama yang berbeda dari wilayah sains dan teknologi. Keduanya tidak saling menegasi atau memperjelas. Dalam hal ini, IPTEK memiliki tugas dalam memberikan jawaban-jawaban mengenai proses kerja dari sebuah penciptaan atau karya dengan mengandalkan data publik yang objektif. Nah, sementara agama memiliki kekuasaan atas nilai-nilai dan kerangka makna yang lebih besar bagi kehidupan seseorang. Yang ketiga, ada dialog. Nah, hubungan yang bersifat dialog ini memiliki sebuah persepsi yang menempatkan IPTEK dan agama saling bertautan. Model atau sifat ini menggambarkan IPTEK dan agama itu saling memiliki dimensi irisan yang bisa diperbandingkan satu sama lain. Permasalahan-permasalahan dalam IPTEK dapat dipecahkan melalui kajian-kajian agama, begitu juga berlaku sebaliknya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Teh Siti. Baik, yang berikutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu ada poin perbandingan antara robot dan manusia, yaitu di antaranya manusia relatif lambat, sedangkan robot sangat cepat. Kedua, dari segi ketepatan, manusia mudah salah dibandingkan dengan komputer yang sangat tepat. Kemudian, ketiga, daya tahan memproses. Dari segi daya tahan memproses, manusia cepat lelah, sedangkan komputer tidak kenal lelah. Asal selama ada daya, maka robot tersebut akan terus bekerja. Kemudian yang keempat ada dengan robot yang sangat akurat. Kemudian berikutnya yang kelima ada kemampuan mengikuti perintah. Manusia kurang baik atau sering kali membantah, sedangkan komputer Halo, apakah ada suaranya? Halo Teh Leni, apa bisa mendengar suara saya? Halo, apa suara saya terdengar? Nah, sekarang sudah dilanjutkan. Mohon maaf tadi terkendala jaringan. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, jadi ya yang menjadi pertimbangannya yaitu adalah kemampuan berinisiatif dan beradaptasi. Nah, manusia sangat baik, sedangkan robot kurang baik gitu ya. Nah, hal ini dikarenakan robot hanya menjalankan apa yang diprogramkan. Di luar itu, robot tidak bisa berinisiatif dan tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan. Kemudian berikutnya yaitu kemampuan membuat pertimbangan. Nah, dalam membuat pertimbangan, manusia sangat baik dibandingkan robot yang sangat jelek. Jadi, kesimpulannya, untuk beberapa hal yang bersifat humanoid, kalau itu membantu kemudahan hidup manusia, keberadaan robot tersebut diperbolehkan. Tetapi tetap saja itu hanya alat. Maka yang ingin disimpulkan,
Jadi jika dikaitkan dengan profesi, misalnya kita sebagai guru, ada bagian yang tidak akan pernah dimiliki oleh robot, yaitu hati. Nah, secara garis besar juga ada part atau bagian tertentu mengenai humanoid itu. Apakah setuju atau tidak? Sekali lagi, fungsi dan tugasnya untuk apa dulu? Kalau untuk pendidikan tidak hanya tentang intelijensi dan keterampilan, tetapi juga olah rasa. Dan olah rasa itu tidak bisa didapatkan oleh semua alat dan semua teknologi, karena harus ada unsur keterlibatan hati. Boleh di next, Teh? Nah, berikutnya ada perspektif lain. Di sini ada 3 poin besar. Yang pertama yaitu perkembangan zaman, khususnya teknologi ini merupakan tantangan bagi manusia. Jika hari ini dan kedepannya hanya mengandalkan otot, itu akan digantikan oleh robot. Jadi jika tidak mengandalkan kreativitas akan menjadi masalah karena tenaga kerja atau manpower ini di masa yang akan datang akan banyak digantikan oleh artificial intelligence. Kemudian yang kedua dari segi penggunaannya. Nah, teknologi jika digunakan oleh orang baik atau oleh orang soleh akan jadi berkah. Tetapi jika teknologi digunakan oleh orang yang salah akan menjadi musibah. Nah, teknologi seperti robot humanoid ini tergantung oleh siapa penggunanya. Nah, yang paling penting di sini adalah orang Islam mau atau tidak dalam meningkatkan kreativitas. Yang berikutnya yaitu sifat alat dan teknologi dalam budaya manusia adalah meringankan beban manusia dan mengambil alih sebagian pekerjaan atau peran manusia. Maka tidak usah takut dengan keberadaan robot humanoid tersebut. Yang harus ditakutkan adalah jika kreativitas kita diambil alih oleh robot humanoid atau oleh teknologi tersebut. Boleh di next, Teh? Baik, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Terdengar, Teh. Jelas, Teh. Oke, selanjutnya ada pandangan Islam terhadap robot humanoid ya. Jadi dalam pandangan Islam terdapat ketentuan bahwa suatu ciptaan manusia yang sangat menyerupai ciptaan Allah itu dilarang. Tetapi setelah kelompok kami pelajari lebih lanjut, terdapat beberapa hukum bahwa hukum yang pertama yaitu robot humanoid yang menyerupai manusia ini keberadaannya diperbolehkan, namun sebagai alat peraga dalam pendidikan atau permainan. Dan kita harus ingat bahwa ciptaan manusia tidak akan pernah bisa diserupakan dengan ciptaan Allah. Kita manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki akal, pikiran, dan juga hati nurani, sedangkan robot tidak memiliki hal tersebut. Robot hanya memiliki pengetahuan karena diisikan dengan memori yang begitu besar. Sedangkan kita manusia memiliki satu organ bernama otak yang tentu lebih unggul dari sekedar memori buatan. Lalu hukum robot atau ciptaan ini akan sah ketika salah satu organ atau bagian dari robot ini dicacatkan. Maksud dicacatkan di sini yaitu dihilangkan salah satu kelengkapan, misalnya dengan tidak memberi telinga atau hidung sebagai anggota tubuh si robot. Selanjutnya, Teh. Selanjutnya ada pengaruh adanya robot humanoid terhadap Islam. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita sebagai umat Islam harus bisa memanfaatkan ini dengan baik dan bijak. Ingat bahwa sebagian pekerjaan manusia diambil alih oleh robot. Maka dengan itu, waktu luang yang kita miliki akan semakin bertambah. Kita gunakan ini untuk lebih fokus ibadah kepada Allah. Biarlah robot yang bekerja, kita yang beribadah. Karena sejatinya tugas manusia itu untuk beribadah. Seperti firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya,
Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ketika waktu kerja diserahkan ke robot, kita beruntung. Jika kerja keras ini diambil oleh robot, kita bisa memiliki waktu lebih untuk beribadah dan berkreasi. Selanjutnya, Teh. Lalu pengaruh adanya robot humanoid terhadap Islam yang lainnya. Yang pertama ada memudahkan segala akses. Contohnya, kalau zaman dahulu ketika kita ingin membaca Quran, kita harus memiliki wudhu untuk pegangan Qurannya tersebut. Karena pada zaman dulu tempat Quran ini jelas antara di masjid, madrasah, atau di rumah. Tetapi sekarang dimanapun dan kapanpun kita bisa membaca Al-Quran. Contohnya dengan menggunakan HP. Sifat Qurannya ini tetap suci Al-Quranul Karim, tapi tempat untuk mengaksesnya lebih luas. Lalu yang kedua, memudahkan segala bentuk syiar. Kemungkinan penceramah diganti oleh YouTuber, murotal diganti oleh digital, kaligrafi diganti oleh aplikasi. Jadi banyak hal yang sudah bisa dikerjakan oleh robot ini. Kita dapat belajar mengenai Islam dalam bentuk apapun. Sumber informasi akan semakin luas. Lalu yang ketiga, referensi menjadi lebih tertib. Kita bisa membedakan mana yang dapat kita percaya dan tidak. Selanjutnya Teh akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya yaitu robot humanoid saat ini sudah mulai banyak digunakan pada beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, militer, dan industri. Nah, dengan adanya robot humanoid ini, sebagian pekerjaan manusia dapat dikerjakan oleh robot. Apalagi robot dianggap lebih efisien dibandingkan manusia dari segi kecepatan, ketepatan, kemampuan mengingat, dan daya tahan yang kuat. Nah, berkaitan dengan peran manusia yang dapat diambil alih oleh robot itu dianggap sebagai hal yang positif, karena dengan adanya kecerdasan buatan yang diprogramkan pada robot humanoid dapat mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi tidak perlu ditakuti, karena pada dasarnya manusia sendiri yang menciptakan robot, sehingga manusia perlu meningkatkan kualitas dirinya agar tidak kalah dengan robot. Kemudian saran yang bisa diberikan yaitu meski dengan adanya robot humanoid yang dapat mempermudah segala aktivitas manusia, hal ini bukan berarti kita sebagai manusia bisa bermalas-malasan dalam menjalani kehidupan. Namun justru seharusnya kita terus meningkatkan kualitas diri agar tidak kalah dengan robot. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil mini research yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa ya, yang telah menyampaikan pemateriannya dengan sangat baik. Kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi tanya jawab. Dengan ketentuan, yaitu peserta yang ingin bertanya itu dipersilahkan untuk raise hand atau langsung on mic dan menyebutkan identitasnya. Lalu pertanyaan diajukan harus secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Dipersilakan untuk raise hand ya. Masih belum ya? Ayo teman-teman, ini pembahasan kita kali ini sangat menarik ya tentang robot humanoid. Ya teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Baik, di sini sudah ada Kang Andika. Mangga dipersilahkan kepada Kang Andika untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Mungkin pertanyaannya yang udah lumayan lumrah kita dengar gitu ya. Tanggapannya gimana sih gitu tentang robot pendidik gitu yang digadang-gadang bakal ganti manusia buat mendidik sebagai guru. Kira-kira setuju atau enggak dan apa sih alasannya gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Andika ya, pertanyaannya luar biasa. Dituliskan saja Kang untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan, apa ada yang mau bertanya lagi?
Dipersilakan untuk raise hand. Jika tidak ada, mungkin dari teman-teman pemateri bisa menjawab pertanyaan dari Kang Andika. Baik, moderator saya izin menjawab. Iya, boleh sekali, Teh Cica, dipersilahkan. Iya, untuk itu, untuk beberapa hal gitu ya, beberapa hal yang tidak bisa manusia lakukan secara maksimal di bidang pendidikan, saya rasa robot itu diperbolehkan untuk mengambil alih peran guru, seperti misalnya praktik reaksi zat kimia berbahaya, seperti itu ya. Namun, seperti yang sudah kita ketahui bahwa guru itu tugasnya tidak hanya transfer ilmu, tapi juga seperti membentuk karakter gitu ya. Dan untuk itu membutuhkan hati dan rasa empati gitu. Sedangkan robot tidak punya. Jadi secanggih apapun robot itu tidak bisa menggantikan peran guru seperti itu. Seperti itu, Kang. Baik, terima kasih kepada Teh Cica. Luar biasa ya jawabannya. Mungkin dari teman-teman pemateri yang lain ada yang mau menjawab atau menambahkan jawaban dari Teh Cica. Baik, dari teman-teman pemateri, apakah ada yang mau menambahkan jawaban? Jika tidak ada, mungkin dari teman-teman audiens, ada yang mau menambahkan, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, di sini ya, dari Bapak, kata Bapak katanya untuk bisa lebih aktif ya. Boleh teman-teman ada yang mau menjawab? Mungkin belum ada ya. Saya hitung mungkin 5, 4. Halo, izin. Oh, ini mohon sudah maaf, ada Teh Dewi, Dewi. izin menambahkan. Iya, boleh, dipersilahkan. Izin menanggapi ya dari pertanyaan Kang Andika. Tanggapan saya mengenai hal tersebut, mungkin sebagian perannya saja gitu yang tergantikan. Misalnya dari segi dari perangkat pembelajaran seperti dalam pengembangan media atau bahan ajar. Nah, keberadaan robot tersebut menurut saya tetap saja tidak akan bisa gitu menggantikan peran guru seutuhnya. Karena apa? Dari segi kreativitas atau dari segi hati nurani, robot tersebut tidak akan memiliki gitu. Mungkin itu saja, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Leni atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ada lagi dari teman-teman pemateri? Atau mungkin sudah cukup? Di sini ada pertanyaan mungkin ya dari Kang Teguh. Baik, kita lanjutkan saja mungkinnya ke pertanyaan selanjutnya. Saya bacakan pertanyaan dari Kang Teguh. Terima kasih Kang Teguh. Sebelumnya dari Kang Andika, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Apakah sudah cukup? Ya, mungkin sudah terjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga, Kak. Kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya dari Kang Teguh. Kan dengan adanya robot, maka pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, terutama dalam bidang industri. Dengan adanya robot, maka mengurangi pekerjaan manusia. Maka dari itu akan berdampak pada lapangan pekerjaan yang semakin sedikit. Bagaimana pendapat dan tanggapannya? Baik, saya persilahkan mungkin dari teman-teman pemateri untuk dapat menjawab.
Baik, mungkin untuk teman-teman pemateri harus ini ya, waktu terlebih dahulu. Dari teman-teman, apakah ada yang lagi yang mau bertanya? Untuk saat ini mungkin tidak ada. Dari teman-teman pemateri, bagaimana? Mau menjawab sekarang? Halo teman-teman. Izin menjawab teh. Iya boleh, Teh Jihan, dipersilahkan. Mungkin izin menjawab sedikit ya. Jadi di sini agar mungkin nanti ke depannya ketika ada robot humanoid, lapangan pekerjaan akan menjadi sedikit gitu ya karena terganti oleh robot humanoid ini. Jadi di sini tugas kita sekarang itu adalah meningkatkan kreativitas agar tidak terkalahkan oleh robot begitu. Mungkin nah Kayak gimana Teh Jihan? Apakah sudah menjawab? Tadi ada terkendala. Halo Teh Jihan. Ya, baik mungkin dari teman-teman pemateri lain, apakah ada yang mau menjawab kembali? Pertanyaan dari Kang Teguh. Ya mungkin tadi dari Teh Leni ya sudah agak terjawab gitu ya. Tadi katanya kita harus meningkatkan kreativitas gitu ya. Karena mungkin dari robotnya sendiri kan beda gitu ya, berbeda dengan manusia. Manusia itu penuh dengan kreativitas, sedangkan robot itu sudah diatur sedemikian rupa oleh manusia itu sendiri gitu. Nah, dari teman-teman pemateri lain, apakah ada yang mau menjawab kembali? Atau barangkali dari teman-teman audiens? Baik, saya hitung mungkin ya. 5, 4. Ya, di sini sudah ada Teh Hapni. Dipersilahkan Teh Hapni. Ya, terima kasih Teh Dewi. Sebelumnya perkenalkan, saya Hapni Fauzia dari kelas 4F PGSD Kampus UPI Cibiru. Izin menambahkan jawaban gitu ya, terkait lapangan kerja yang kemungkinan akan digantikan oleh robot seperti itu. Nah, menurut studi World Economic Forum memperkirakan akan ada 75 juta pekerjaan gitu ya, teman-teman, yang akan digantikan oleh robot. Nah, tapi angka ini itu terhitung sedikit gitu ya dibandingkan akan munculnya kesempatan kerja atau peluang kerjanya itu 133 juta lapangan pekerjaan baru. Nah, salah satu lapangan pekerjaan yang masih dibutuhkan seperti itu ya, atau yang masih tersedia untuk kita gitu ya sebagai manusia, itu adanya guru, pengelola SDM, operator gas, manajer operasional, security analysis, spesialis jaringan, dan akan munculnya lagi pekerjaan yang baru seperti itu ya, seperti ahli robotik, karena tidak akan ada robot jika tidak ada yang membuatnya. Nah, ini akan menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang baru gitu ya, ahli robotik, pakar inovasi, dan spesialis sumber daya manusia. Nah, pekerjaan di masa depan juga akan menuntut kreativitas dan kemampuan dalam menganalisis, serta kemampuan emosional dan sosial yang baik. Semua aspek tersebut relatif sulit gitu ya jika digantikan oleh robot atau mesin. Nah, sehingga menjadi pembeda yang signifikan antara manusia dan robot. Dengan kata lain, lapangan pekerjaan di masa depan sebenarnya justru lebih terbuka dengan kehadiran teknologi itu sendiri.
Nah, akan tetapi pekerjaan di masa depan juga gitu ya membutuhkan keahlian atau skill yang berbeda dibandingkan pekerjaan yang tersedia saat ini gitu. Nah, dengan itu kita sebagai manusia gitu ya harus terus mengembangkan kemampuan yang kita miliki atau skills yang kita miliki sehingga lapangan pekerjaan itu bisa terus ada gitu untuk kita dan kita bisa masuk ke lapangan pekerjaan itu. Mungkin seperti itu Teh tambahan dari saya. Dikembalikan lagi ke Teh Dewi, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Teh Hapti, luar biasa sekali ya jawabannya. Ya, setuju sekali dengan Teh Hapti. Kita perlu menambahkan kemampuan atau skill diri kita sendiri supaya bisa mampu apa ya, bisa melakukan tantangan di masa depan gitu. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang ini dicukupkan. Apakah dari Kang Teguh Aditya Purnama sudah terjawab? Halo Kang Teguh. Ya, mungkin sudah cukup ya. Kita lanjutkan saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada di kolom chat, ada dari Teh Andriani. Barangkali dari Teh Andriani sendiri, apakah bisa bertanya secara langsung mungkin? Ya, bisa Teh. Ya, boleh Teh Andriani. Ya, baik. Terima kasih Teh Moderator. Saya Andriani dari PGSD UPI Kampus Cibiru, izin bertanya. Saat ini sedang marak mengenai robot trading di masyarakat. Lalu agar masyarakat mau menjadi trader dalam aplikasi tersebut, begitu. Nah, para trader ini diberi iming-iming keuntungan yang tetap setiap bulannya dan juga mendapatkan keuntungan yang nilainya cukup besar lah begitu. Namun ternyata saat ini banyak korban ya masyarakat yang tertipu oleh robot trading tersebut sehingga korban-korban ini mengalami banyak kerugian. Lalu bagaimana hukum robot trading dalam pandangan Islam dan apakah robot trading ini diperbolehkan dalam Islam? Begitu pertanyaannya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Teh Andriani. Pertanyaannya mengenai hukum dalam Islam ya, hukum robot trading. Nah, dari teman-teman pemateri, apakah bisa menjawab? Boleh. Dipersilakan untuk raise hand. Jawab Teh. Ya, persilakan. Ya, terkait dengan robot trading ya, apakah robot trading itu dalam agama Islam diperbolehkan atau tidak? Jadi teman-teman, salah satu manfaat dan keuntungan yang bisa kita peroleh dan kita rasakan dari perkembangan teknologi saat ini ya, yang begitu pesat, adalah kemudahan untuk menambah penghasilan. Nah, jadi dari internet kita bisa mulai menghasilkan uang gitu ya. Nah, hal itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan privilege tertentu saja, namun juga bisa dilakukan oleh semua orang. Kemudian menurut Ustadz Muhammad Syamsuddin, peneliti bidang ekonomi syariah di Aswaja NU Center, PWNU Jatim, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya setiap praktik transaksi muamalah hukumnya itu adalah boleh. Tidak dilarang asalkan dengan mekanisme ataupun prosesnya itu bisa diterima dengan akal sehat dan juga memenuhi kaidah tuntutan syariat. Nah, kemudian adanya itu tidak boleh ada penipuan akibat dari tidak mengenalnya harga dan juga barang yang ditransaksikan. Kemudian tidak boleh ada kecurangan ataupun menyembunyikan cacat termasuk biaya tidak terduga. Lalu yang selanjutnya tidak boleh ada pengelabuan ataupun pemalsuan. Yang selanjutnya tidak boleh ada riba atau memakan harta orang lain secara batil. Dan yang terakhir adalah tidak boleh ada judi atau spekulasi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa robot trading ini menjadi haram ketika tradernya itu belum mengetahui sepenuhnya gitu cara kerja dari robot trading tersebut. Karena dengan ketidaktahuan ini maka bisa menjerumuskan dirinya itu pada praktik maisir atau untung-untungan yang tentunya hal itu bisa menjadi haram. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya Teh. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Teh Aulia, luar biasa sekali ya jawabannya. Dari teman-teman pemateri lain ada yang bisa menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Atau dari audiens, apakah ada yang mau menambahkan terkait pertanyaan dari Teh Andriani? Barangkali tidak ada ya, saya hitung mungkin ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dari Teh Andriani sendiri, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah cukup? Atau belum? Teh Andriani, halo Teh Andriani. Ya, sudah Teh Moderator. Terima kasih Teh Aulia yang sudah menjawab. Ya, alhamdulillah. Untuk sesi diskusi ini mungkin dicukupkan ya untuk 3 pertanyaan. Terima kasih kepada penanya dan juga teman-teman pemateri yang sudah menjawab dengan sangat luar biasa. Baik, teman-teman, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tema robot humanoid dalam pandangan Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil seminar kali ini. Robot humanoid saat ini sudah mulai banyak digunakan, teman-teman. Itu baik dari pendidikan, kesehatan, militer, dan industri. Dengan adanya robot humanoid ini, sebagian pekerjaan manusia dapat dikerjakan oleh robot apalagi robot dianggap lebih efisien dibandingkan manusia dari segi kecepatan, ketepatan, kemampuan mengingat, dan daya tahan yang kuat. Berkaitan dengan peran manusia yang dapat diambil oleh robot itu, dianggap sebagai hal yang positif karena dengan adanya kecerdasan buatan yang diprogramkan pada robot humanoid dapat mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi tidak perlu ditakuti karena pada dasarnya manusia sendiri yang menciptakan robot sehingga manusia perlu meningkatkan kualitas dirinya agar tidak kalah dengan robot. Baik, sekian mungkin ya untuk kesimpulan pematerian pada hari ini. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat untuk narasumber. Dimohon kepada PDD untuk menayangkan sertifikatnya. Baik, ini ada sertifikat untuk Teh Anissa Sabila. Mohon diterima Teh Anissa. Terima kasih Teh Anissa Sabila yang telah menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Lalu ada dari Teh Aulia Nur Hakim. Dan sertifikat selanjutnya ada untuk Teh Leni Yulia. Dan untuk Teh Siti Aisyah. Dan yang terakhir untuk Teh Zihan. Mohon diterima teman-teman pemateri, terima kasih. Terima kasih telah menjadi pemateri yang sangat luar biasa. Baik, hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya Dewi Kartini sebagai moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga kepada moderator yang sangat luar biasa memandu diskusi kita pada hari ini. Baik, sebelumnya kami juga ada sedikit kenang-kenangan untuk Teh Dewi sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Kepada tim PDD dipersilakan. Baik, Teh Dewi, ini sedikit kenang-kenangan dari kami, yaitu berupa sertifikat penghargaan sebagai moderator. Mohon diterima ya, Teh. Ya, baik. Terima kasih Teh Anti, terima kasih MC, terima kasih panitia. Baik, mungkin boleh dilanjut oleh Teh Riswati. Halo Teh. Baik, selanjutnya
Selanjutnya penambahan dari Bapak barangkali. Baik. Terima kasih atas waktunya. Suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Baik, ini untuk informasi kelompok-kelompok berikutnya. Jangan salah persepsi ya kaitan dengan materi penelitian ini. Bapak tidak ada kewenangan menambahkan ya karena tidak ikut penelitian, tetapi Bapak menjadi partisipan. Ini diluruskan. Nanti setiap kegiatan seminar berjalan saja sesuai mestinya dan jangan lupa direcord. Paling Bapak mungkin tanggapan sama halnya dengan partisipan. Dan Bapak paling nanti memberi penilaian. Karena sehubung banyaknya kelompok yang seminar di setiap harinya, sehingga ada beberapa yang bisa Bapak ikut, ada yang berbarengan, ada yang bahkan tidak bisa, hanya disilakan record seminarnya dikirim ke email sesuai dengan instruksi dari awal dan dikolektif oleh PJ. Ini terkait tema hari ini menarik karena di televisi pun sedang banyak viralnya dan bahkan banyak yang jadi tersangka ya terkait penggunaan trading robot ini. Selama hal tersebut tidak digunakan untuk penipuan atau pencurian uang secara sistem, maka itu silakan saja kalau ada keuntungan yang semuanya bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi yang terjadi di Indonesia hari ini banyak bahkan di kalangan artis yang terjerat gara-gara trading saham seperti ini atau robot seperti ini yang disalahgunakan. Terlepas robot-robot dari aspek atau manfaat lain yang digunakan, silakan ya dari segi industri dan yang lainnya. Hanya kaitan dengan robot-robot untuk investasi dan yang lainnya, maka ini jangan sampai disalahgunakan. Tanggapan dari Bapak terkait hal tersebut, maka kita sebagai mahasiswa harus betul-betul cermat dan teliti, jangan sampai mudah terbawa arus dan mengikuti gaya ataupun trends yang sedang berkembang sebelum kita paham benar kejelasan dari penggunaan trading robot seperti itu. Sahabat, selanjutnya Bapak informasikan untuk kelompok yang belum tampil diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri dan meng-share pamfletnya jauh-jauh hari supaya partisipan bisa diikuti oleh banyak partisipan. Dan diharapkan nanti selesai karena untuk SPAI ini sepertinya akan selesai lebih awal dibanding dengan mata kuliah yang lain, maka diharapkan bisa menggunakan waktu seefektif mungkin dan nanti yang sudah selesai tinggal menunggu pekan UAS saja. Itu saja dari Bapak. Terima kasih waktu kesempatan. Bapak kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Asep. Oke, baik Akang Teteh. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung acara. Diingatkan kepada Akang Teteh peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat oleh panitia. Baik, sebelum acara ditutup, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu. Kepada tim PDD dipersilakan untuk memandu dokumentasinya. Baik, untuk Akang Teteh dan Bapak, jika tidak terkendala jaringan, saya persilahkan untuk on kamera terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, mungkin yang lain ada yang terkendala jaringan, sepertinya saya mulai untuk sesi dokumentasinya. Baik, foto pertama, 1, 2, 3. Oke, foto yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Akang Teteh. Dikembalikan lagi kepada Teteh MC. Oke, baik. Terima kasih kepada tim PDD. Nah, Akang Teteh untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Akang Teteh semua, saya Anti Mutmainah dan rekan saya Riswati Asifah selaku MC, pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semangat terus Akang Teteh semua, selamat menunaikan ibadah puasa dan jaga kesehatan.
Oke, jangan lupa presensi ya Kang Teteh. Kami pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali di seminar selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Teteh semua. Sama-sama. Terasa pedih sedih dalam hati ini.